Kalau saya tuh suka Vicky ya, jadi orang mau bilang dia jelek seperti apa, simpati seperti apa ya, karena saya suka Vicky aja, orangnya humble, enak, nyaman, dan bikin kita tuh duduk di sampingnya tuh bisa apa ya, dia menyamankan orang. Jadi tipenya Vicky seperti itu. Jadi di saat saya bertemu ya bagi saya nyaman-nyaman aja karena orang yang baik gitu loh. Secara pribadi saya cuma mengenal Vicky ya memang modelnya dia pintar ngomongnya itu, dia pintar ngomong, jadi orang bikin orang terlena, bikin terbuai wanita-wanita itu modelnya dikasih Tuhan itu pintar ngomongnya dimanfaatkan semaksimal mungkin sama Vicky jadi seperti ini gitu loh. Tapi secara pribadi Vicky baik sifatnya, saya pernah berapa kali bertemu juga sangat baik banget dan dia mau welcome sama orang gitu loh. Dan sekarang untuk kesekian kali dia membuat satu hubungan dengan Kalina. Harapan saya tuh ini cukup terakhir lah kalau bisa loh ya, tapi tak lihat kok masih ini bisa putus lagi gitu loh. Saya tuh makanya tuh ini moga-moga aja sampai selamanya lah pikiran saya yang jelek tuh moga-moga tidak terlaksana. Tapi moga-moga benar Vicky yang tadinya settingan terus merasa nyaman ya. Ini kok banyak kan hari ini kok pertanyaan settingan semua ya pasangan ini. Ya ini tadinya settingan tapi benar-benar yang dapatkan feel sama-sama sifat karakternya hampir sama dan sama-sama dapat kenyamanan. Dan untuk sekian kali Vicky bisa menundukkan seorang Kalina dan dari sekian wanita yang kandidat yang ada di hati Vicky, moga-moga benar sekali lagi ini terakhir, moga-moga jangan sampai ada permasalahan lagi dan moga-moga perkawinan ini langgeng sampai nanti. Kalau memang udah niatnya menikah tapi mereka secara dewasa memang mengambil sikap untuk mereka sangat bagus, karena daripada yang tidak baik mereka ambil sikap secara dewasa untuk menikah dengan segala komitmen mereka. Ini moga-moga secepatnya mereka bisa menikah dan banyak rintangan bisa ditanggulangi. Karena secara pribadi Vicky masih banyak problem. Saya bilang kan di terawangan saya 2019 untuk 2020 bahwa Vicky akan bertemu dengan seorang janda. Saya akan lihat di YouTube dan ya saya mungkin ini yang sudah ketemu janda ini ada, silakan cek di media. Moga-moga jadi rezekinya Vicky dan Kalina. Moga-moga ini yang terakhir. Dan masalahnya Vicky masih ada beruntun, ada yang soal penipuan dan masa berbagai hal dengan wanita lain masih ada Vicky. Moga-moga nggak terulang lagi buat Vicky dan Kalina. Moga-moga dijalani dengan baik dan bertanggung jawab. Moga-moga ini yang terakhir. Karena nggak akan pernah puas namanya manusia, akan mencari dan mencari terus. Dan buat Vicky sukses selalu dapat menundukkan beberapa wanita dengan cara bicara Vicky. Tapi dia baik banget. Kalau dari chemistry-nya mereka dapat, dari chemistry feel-nya mereka dapat antara Vicky sama Kalina. Cuman memang mungkin Kalina juga mungkin agak cuek, tapi kan tetap namanya wanita kan untuk sekali-kali dia menikah gagal dan dia harapan terakhir buat sama dengan Vicky untuk menikah terakhir. Demikian juga Vicky dengan beberapa wanita untuk sekali-kali semoga ini yang terakhir juga. Kok mencari dan kurang tidak akan pernah puas sama manusia. Moga-moga aja ini jodoh yang dipertemukan Tuhan. Walaupun dengan berbagai masalah, insya Allah semoga diperlancar semuanya dan semoga yang jadi kebaikan akan jadi kebaikan, yang buruk dihilangkan. Semoga insya Allah antara 1 Januari sampai Maret moga-moga ada pernikahan itu antara Vicky dan antara Kalina dan Vicky. Moga-moga dari Januari sampai Maret moga-moga ada pernikahan. Tunggu aja, coming soon. Ini kan tadi saya bilang orang ini nggak kurang percaya dengan karakter Vicky ya, jadi perkawinan jangan-jangan gagal lagi ya. Saya juga seperti itu gitu loh. Tapi kalau harapan saya kan antara Vicky punya masa lalu, Kalina punya masa lalu, moga-moga Tuhan mempertemukan jodoh itu mereka sekarang itu loh. Udah mau apa lagi, mau mencari kepuasan tidak akan ada namanya manusia. Tapi Vicky di sini saya lihat memang dapat rasa sayangnya dari Kalina, demikian juga Kalina, dan sama-sama orang yang berjiwa petualang, dalam arti mereka suka hal yang menantang. Ini mereka moga-moga dipertemukan waktu yang tepat walaupun banyak problem dan semoga mereka kuat untuk menghadapi semua. Namanya anak mungkin menginginkan suatu hal, tapi juga mungkin seorang ibu juga mungkin bisa memberi pengertian. Kan pertumbuhan Aska kan lagi sedang namanya remaja ya, banyak hal yang dia pikirkan harus mengambil sikap, tapi Aska juga punya karakter sendiri kan. Jadi saya yakin bisa selesai dengan baik-baik karena antara Kalina, Mas Dedi sama Aska kan semuanya baik-baik semuanya. Bisa dibicarakan di tengah, bisa duduk bareng kok. Jadi bukan tipe yang mereka berbicara tapi berdampak yang buruk, enggak, mereka juga bisa mandiri Askanya dan jadi
remaja luar biasa. Demikian Mas Dedi sama Kaina sudah seperti saudara. Jadi problem insya Allah bisa selesai dan menjaga satu sama lainnya. 2020 ini masih narkoba masih ada, artis muda juga ada, artis lama juga udah masuk lagi karena ke narkoba lagi. Juga ada di dunia sinetron lagi rame-ramenya, dunia film sudah nanti 2021 di pertengahan naik ke atas sudah mulai beranjak lagi dunia film. Juga bisnis prostitusi meningkat karena nyari uang juga susah, nyari kehidupan juga susah, pada berpikir negatif yang punya modal itu. Jadi harus kita nanti agak sedikit yang kaget dengan berapa inisial yang keluar kasus prostitusi. Tapi karena saya sama wanita, saya nggak mau terlalu mengejudge siapapun itu yang kasus prostitusi, biarkan terbuka sendirinya. Karena saya nggak mau buka, karena saya punya etika sendiri. Jelas narkoba ada, terus perceraian juga ada, juga ada fenomena alam, bencana alam itu masih ada di 2020 itu agak meraja. Jadi kita sebanyak perhatian 2021 di penghujung tahun ini juga masih ada beberapa hal yang harus kita jaga semuanya. Kalau katakan imbasnya 2020 ya 2021. Corona juga masih meraja seperti ini, akan ada imbasnya ke 2021 antara Januari sampai bulan Juni itu masih banyak problem yang luar biasa soal ekonomi. Jadi kita harus prihatin dan pintar-pintar nyimpen uang, nabung, karena juga akan susah. Tapi kita banyak doa aja, minta keajaiban sama yang di atas yang maha membalikkan keadaan, maha membalikkan keadaan dan hal apapun itu. Moga-moga aja ini karena kan ada nih kan seperti pergantian zaman ya, kayak sejarahnya itu kembali lagi zaman dulu ada, zaman sekarang ada. Tapi kita sangat hati-hati pagebluk ini. Moga-moga bisa cepat selesai karena 2021 awal tuh masih ada sampai pertengahan. Jadi kita upayakan moga-moga kita jaga kesehatan semuanya. Moga-moga bisa lepas dari ini dan 2021 pertengahan nanti kita bisa menikmati lebaran yang indah ataupun puasa yang indah seperti sedia kala. Dan semoga kita akan terbiasa adanya corona dan kita bisa berdampingan secara bersahabat dengan kita menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita, menjaga yang jarak juga dan lain-lainnya menurut aturan pemerintah. Moga-moga jadi hal baik dan hal keuntungan. Tapi secara ekonomi memang bermasalah. Tapi dunia artis juga prostitusi, terus perceraian, fenomena alam, ada juga bencana alam, juga gunung meletus juga masih ada, dan narkoba akan ada. Yang jelas sebagai manusia di 2021 kita berharap di 2021 nanti kita berharap akan dapat hal yang baik, buka lembaran baru dan hindari hal negatif. Walaupun nanti ekonomi akan susah, walaupun kehidupan akan banyak cobaan, insya Allah Tuhan pasti akan menyelipkan di antara duka kita hal yang kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah takut, banyak doa, banyak usaha aja. Semoga Tuhan yang maha membalikkan keadaan ini, memberi kita hal kenikmatan dan jadi pemberhatian kita semuanya bahwa rasa bersyukur dalam keadaan apapun itu, dan hindari narkoba, hindari hal tidak baik. Tetap percaya di atas rezeki pasti ada selama kita mau bekerja dan berusaha. Kita di rumah bukan berarti kita tidak bisa bekerja, tapi ada jalan pasti Tuhan menyisipkan di situ. Dan gunanya manusia adalah kita berpikir secara rasional untuk mencari semua keajaiban ini dan rencana Tuhan ke depannya dengan banyak doa. Terima kasih.